Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Winnie, kelas B12. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu konsep Tuhan, konsep manusia, konsep dosa, konsep penebusan. Materi yang pertama yaitu konsep Tuhan. Yang pertama, pernyataan Tuhan. Alkitab adalah pernyataan dari Allah dalam perspektif iman Kristen. Alkitab, misteri dari Allah semua yang ditulis supaya manusia percaya bahwa Tuhan Yesuslah Allah. Pernyataan Tuhan ada dua, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu umum adalah Allah menyatakan dirinya kepada semua orang di setiap waktu dan di segala tempat. Contohnya alam, sejarah, dan kesadaran hati. Wahyu khusus adalah Allah menyatakan dirinya kepada orang-orang secara spesifik di suatu waktu. Contohnya melalui Yesus Kristus dan melalui Alkitab. Yang kedua yaitu Allah Tritunggal. Allah Tritunggal menunjukkan adalah ada tiga pribadi di dalam satu Allah, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya memiliki hakikat yang sama. Secara singkat, Bapa adalah Allah, sumber dari semua sumber. Kepada Bapa saja kita hidup, hanya oleh Yesus sajalah segala sesuatu terjadi, dan hanya melalui Yesus sajalah kita dapat sampai di Bapa. Yesus adalah firman yang hidup. Alkitab menyatakan bahwa Allah dapat dicintai dan dikenal dengan pasti dalam pribadi. Yang ketiga yaitu hakikat Tuhan. Yang pertama, Allah itu hidup, identik dengan kesadaran diri. Yang kedua yaitu Allah itu kekal, berarti tidak memiliki awal dan akhir. Materi yang kedua yaitu konsep manusia. Yang pertama, pandangan manusia menurut budaya Toraja. Yang kedua, pandangan manusia menurut agama Hindu. Yang ketiga, pandangan tentang manusia menurut agama Buddha. Yang keempat, pandangan tentang manusia menurut agama Islam. Yang kelima, manusia menurut Alkitab. Pertama, pandangan manusia menurut budaya Toraja. Asal-usul manusia Toraja. Puang Matua atau Sang Pencipta menurunkan aluk yang dinamakan sukar aluk. Sukaran artinya aturan, aluk artinya agama. Bersamaan dengan itu, diciptakan nenek manusia pertama, Datu Lauku. Puang Matua menciptakan segala isi bumi ini dan menciptakan 8 unsur atau makhluk di atas langit melalui suatu tempat ciptaan yang disebut Saung Sibarung. Pertama, nenek manusia bernama Batu Lauku. Yang kedua, nenek rajung berbisa bernama Mendranto. Yang ketiga, nenek kapas bernama Laungku. Yang keempat, nenek besi bernama Irako. Yang kelima, nenek hujan bernama Pongpirik-pirik. Yang keenam, nenek kerbau bernama Mentusini. Yang ketujuh, nenek padi bernama Mema. Yang kedelapan, nenek ayam bernama Manturiri. Setelah Puang Matua menciptakan kedelapan makhluk tersebut, maka nenek manusia pertama ialah Datu Lauku, dibekali dengan sukaran aluk yang kemudian dikenal di aluk Sanda Pituna, dengan tujuan agar sukaran aluk dapat dilaksanakan untuk memuliakan dan memuja Puang Matua yang selanjutnya dapat diikuti oleh turunan Datu Lauku yang bernama Pongmulatau sebagai nenek pertama manusia yang turun dari langit ke bumi. Kelahiran manusia Toraja menurut kepercayaan Aluk Todolo melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama, Datu Lauku lahir di langit melalui Saung Sibarung sebagai pemangku sukaran aluk. Yang kedua, kelahiran Puang adanya sebagai pemangku maluangan batang atau kepemimpinan yang dibekali kecerdasan. Yang ketiga, Pande Pongkabuno langit diciptakan melalui Saung Sibarung dengan keahlian, tukang, dan keterampilan. Yang keempat, Pato Kalembang
berpeluang sebagai nenek manusia yang terakhir di atas langit, sebagai matoto, ina, atau pribadi. Keempat, lapisan sifat tersebut sampai saat ini masih mempengaruhi kehidupan masyarakat dan kebudayaan Toraja, karena merupakan dasar dalam pergaulan dan kegiatan di masyarakat, seperti dalam acara perkawinan, pada upacara pemakaman, dalam pengangkatan penguasa atau pemerintah adat, di mana anggota-anggotanya dari masing-masing lapisan menempatkan diri sesuai dengan strata-strata sosial yang di. Materi yang kedua yaitu manusia menurut agama Hindu. Dalam pandangan Hindu, manusia di dunia ini ditakdirkan lahir menurut kasta tertentu, yaitu yang pertama Brahmana, yaitu golongan pendeta yang sederajat walaupun tidak melebihi derajat daripada Tuhan. Yang kedua yaitu Ksatria, yaitu golongan yang memerintah dan prajurit. Yang ketiga yaitu kasta Waisya, golongan tani dan saudagar. Yang keempat yaitu kasta Sudra, yaitu golongan budak. Di dalam ajaran agama Hindu, manusia terdiri dari tubuh yang bersifat fana, jiwa, dan atma yang bersifat kekal. Selain itu, dalam ajaran agama Hindu tidak ada pandangan bahwa Tuhan itu berbeda antara yang dipuja dan umat agama yang satu dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu pandangan manusia menurut agama Buddha. Agama Buddha tidak memandang manusia dalam kasta, tetapi prinsip doktrin agama yang menyediakan bagi manusia kesenangan dan kenikmatan hidup duniawi. Tujuan akhir manusia ialah mencapai nibbana atau kesempurnaan. Untuk dapat mencapai nibbana, mereka harus berbuat yang benar. Yang keempat yaitu pandangan manusia menurut agama Islam. Menurut pandangan Islam, manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi material atau jasad dan dimensi immaterial atau jiwa, roh, dan akal. Yang kelima yaitu pandangan manusia menurut Alkitab. Secara teologis, Alkitab adalah salah satu sumber informasi manusia berasal dari Allah yang menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan bahwa ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tujuan Allah dalam menciptakan manusia adalah untuk memuliakan Allah, sehingga ini yang menjadi alasan kenapa manusia diciptakan serupa gambar Allah. Materi yang ketiga yaitu konsep dosa. Yang pertama, konsep dosa dan bahaya. Di dalam Alkitab kita dapat menemukan beberapa tentang dosa, yaitu dosa perbuatan menentang Tuhan. Yang kedua, dosa adalah kemuncasan. Yang ketiga, menyimpang dari jalan benar. Yang keempat, dosa merupakan kesalahan. Yang kelima, penyakit alamiah. Yang keenam, penyakit yang mempengaruhi kepala, hati, dan kaki. Yang ketujuh, penolakan perbuatan baik dan menjadi egois. Yang kedelapan, penolakan manusia kepada Allah. Yang kesembilan, tidak mempercayai kebenaran. Menurut Alkitab, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa karena Adam dan Hawa. Mereka telah gagal dan tidak menuruti perintah Allah itu. Mereka tergoda dengan bujuk rayu iblis sehingga mengambil buah dari pohon itu. Kegagalan inilah yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Materi yang keempat yaitu konsep penebusan. Penebusan Kristus menjadi titik balik kehidupan manusia yang sebelumnya menolak Allah menjadi orang percaya dan mengasihi Allah. Kematian Kristus di kayu salib merupakan pengorbanan tersebut yang tidak ternilai untuk menebus manusia dari dosa. Pengorbanan tersebut sebagai wujud kasih Allah yang tidak terbatas kepada manusia. Dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup.